bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Ratusan warga desa Bahomo-TV berunjuk rasa memprotes perusahaan PT Vale yang dinilai banyak merugikan masyarakat. Puluhan petugas gabungan melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Palu. Puluhan hewan peliharaan warga diberikan vaksin rabies. Puluhan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing divaksin rabies secara gratis di Jalan Muhammad Yamin Palu Minggu pagi. Kegiatan ini digelar Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit rabies di Sulawesi Tengah. Sebanyak 50 ekor hewan menjadi target vaksinasi dengan sasaran utama hewan yang berisiko menularkan virus rabies. Kuota pendaftaran online langsung penuh dalam waktu 3 jam setelah dibuka, menandakan tingginya antusiasme masyarakat. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sejak 2021 hingga Mei 2024 terdapat 9.655 kasus gigitan hewan penular rabies di daerah ini. 3 warga dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Kasus tertinggi ditemukan di Kabupaten Poso, disusul Kota Palu dan Kabupaten Banggai. Tingginya angka tersebut menunjukkan rabies masih menjadi ancaman serius di Sulawesi Tengah. Jumlahnya kalau saat ini kami ini kan cuma 50. Itu pun sebenarnya kami kan lewat link pendaftaran tuh untuk mendaftar. Ternyata animo masyarakat begitu tinggi. 3 jam kami tayang sudah penuh kotanya. Hanya saja karena keterbatasan sumber daya manusia kami dan tentu masalah waktu, sehingga kami hanya membatasi 50. Insya Allah ke depannya bukan hanya tentu hari karantina aja, ke depannya tentu karena ini bermanfaat buat masyarakat, tentu akan kami lakukan lagi kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Warga mengaku terbantu dengan kegiatan ini, mengingat biaya vaksinasi hewan di praktek dokter hewan selama ini dinilai cukup mahal. Mereka berharap program serupa dapat dilakukan secara berkala. Sangat bermanfaat ya untuk masyarakat. Tidak semua masyarakat tahu bahwa peliharaan itu butuh divaksin ya, dan itu juga akan berbahaya pada manusia kalau tidak dilakukan. Dengan adanya program karantina seperti ini sangat membantu masyarakat yang tidak tahu atau malas atau tidak punya effort untuk vaksin peliharaannya, kita bisa datang sambil memanfaatkan sarana weekend di CFD ini. Ya, alhamdulillah itu sangat menguntungkan untuk kita ya, sebagai masyarakat yang punya peliharaan kucing seperti ini. Itu bagus sekali, malah membantu untuk ini yang punya peliharaan kucing-kucing seperti ini, apalagi kucing-kucing yang anggora-anggora seperti ini. Berarti memang gratis Pak ya? Iya, ini gratis, pendaftarannya kan melalui online semua. Ya, alhamdulillah kita terbantu juga. Barantan Sulawesi Tengah berencana menjadikan vaksinasi rabies sebagai program rutin agar penularan rabies di daerah ini dapat terkendali dan kesadaran masyarakat semakin meningkat. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sebanyak 58 atlet dari 8 cabang olahraga bela diri resmi bertolak menuju Pekan Olahraga Nasional Bela Diri kedua di Jawa Tengah. Upacara pelepasan berlangsung di ruang rapat Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Puluhan atlet tersebut akan bertarung di sejumlah cabang olahraga bela diri mulai dari judo, taekwondo, gulat, pencak silat, sambo, karate, jujitsu hingga wushu. Ketua Kontingen Bela Diri Sultan Irfan Taufan mengaku optimis dengan peluang atletnya. Kontingen Sulawesi Tengah tidak mematok target tinggi dalam PON kali ini.
namun optimis bersaing dengan atlet dari daerah lain dan bisa meraih medali dari cabang olahraga andalan. Ada 8 cabur dan memberangkatkan sekitar 58 atlet dari Sulteng. Harapan kami yang pertama, kami sangat optimis. Kita juga tidak mau bicara tinggi, Pak Kadis, yang pasti dari beberapa atlet ini kami optimis. Insya Allah kami pasti akan dapat emas. Insya Allah. Untuk jumlahnya kita belum bisa mau bicara lebih. Yang penting mohon doa restu saja untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Salah satu cabang olahraga yang diandalkan untuk menyumbang medali adalah taekwondo. Para atlet telah mempersiapkan diri dengan latihan selama 4 bulan terakhir. Insya Allah harapannya pasti melakukan yang maksimal, yang terbaik untuk tim Sulawesi Tengah, terkhusus di kelas saya, tim Bergu, Pumse Rekognasi ya. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Tengah, khususnya untuk cabur taekwondo. Oh ya, tentunya pasti ada, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, apalagi mereka sekarang lagi ada pemusatan di Platnas dan kemungkinan besar mereka turun. Sebagian atlet yang diturunkan Sulawesi Tengah kali ini memiliki jam terbang di berbagai kejuaraan tingkat nasional. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi modal bagi kontingen untuk meraih medali dan mengharumkan nama daerah. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Palu. Pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat di Kota Palu sudah memasuki tahap akhir. Hingga awal Oktober ini, pembangunan masjid terbesar di Sulawesi Tengah ini sudah mencapai 98,5%. Masjid yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah ini dirancang tak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam dan aktivitas sosial keagamaan. Pada 20 Oktober mendatang, Masjid Raya Baitul Khairat dijadwalkan menerima 2 sertifikat dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Masing-masing untuk kubah masjid terbesar dengan diameter 90 meter dan jam terbesar di Indonesia yang masuk dalam 5 besar terbesar di dunia. Per hari ini progres dari Masjid Raya Sulawesi Tengah sudah mencapai 98,5%. Sebetulnya hampir 99%. Karena saat ini adalah kegiatan finishing, mihrab, finishing pagar. Jadi semuanya sebenarnya sudah selesai, tapi yang namanya pekerjaan beautifikasi itu kan membutuhkan ketelitian. Jadi itu yang dilakukan sekarang. Adapun pengelolaan masjid nantinya dilakukan melalui 2 skema, antara lain dalam bentuk badan layanan umum atau badan pengelola mandiri di bawah Pemprov Sulteng. Badan ini akan bertugas mengelola operasional, pemeliharaan, dan pemanfaatan masjid sebagai aset daerah. Masjid Raya Baitul Khairat memiliki kapasitas 10.000 jemaah di dalam gedung utama dan dapat menampung hingga 30.000 jemaah jika termasuk area pelataran. Fasilitas penunjang yang disediakan antara lain aula berkapasitas 500 orang, Museum Peradaban Islam, perpustakaan, ruang pengelola, serta area UMKM syariah di kawasan ruang terbuka hijau. Pemerintah provinsi menargetkan Masjid Raya Baitul Khairat sudah dapat difungsikan sepenuhnya pada Ramadan tahun 2026. Masjid megah ini diharapkan menjadi simbol kebangkitan dan keagungan peradaban Islam di tanah Sulawesi Tengah. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.